Gastrointestinal atau yang biasa disebut dengan penyakit pencernaan adalah penyakit lambung yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Pada umumnya, penyakit gastritis atau MAH biasa disebabkan oleh mengkonsumsi alkohol, makanan yang tidak teratur, dan infeksi perut yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Gejala yang dirasakan pada tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang merasa nyeri di bagian ulu hati, cegukan, perut kembung, mual muntah, muntah darah, hingga hilangnya nafsu makan bisa menjadi gejala gastritis. Terus, pengobatannya bagaimana? Pengobatan gastritis bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa secara konvensional atau pengobatan modern, dan yang kedua adalah dengan cara tradisional. Pada pengobatan modern, biasanya untuk pertolongan pertama diberikan antasida untuk meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri secara cepat. Karena antasida mampu menetralisir asam lambung, obat ini efektif untuk meredakan gejala-gejala gastritis. Kemudian ada obat lanjutan, yaitu obat penghambat histamin 2 atau yang biasa disebut H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di lambung. Contoh obatnya adalah ranitidin, simetidin, dan famotidin. Lalu ada obat penghambat pompa proton atau biasa disebut dengan PPI. Cara kerjanya sama dengan H2 blocker namun dengan mekanisme yang berbeda. Contohnya ada omeprazol, lansoprazol, dan yang lainnya. Untuk gastritis yang disebabkan oleh bakteri, biasanya diberikan antibiotik. Contohnya amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, dan metronidazole. Pengobatan tradisional untuk mengatasi MAH ada banyak, salah satunya adalah kunyit. Kunyit mengandung kurkumin sehingga dapat meredakan gejala asam lambung dengan cara mengurangi jumlah dan keasaman cairan di lambung. Kemudian modul kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan kami lakukan di Monumen Emis Island, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, dan Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Observasi kami lakukan terhadap masyarakat penderita gastritis atau MAH. Inilah salah satu responden saya, Ibu Hawasti, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Monumen Emis Island. Nama saya Ratu Kirana Sandri dari Kampus Akparian Makassar. Apakah boleh saya mewawancarai Ibu? Boleh. Kalau boleh tahu nama, umur, alamat Ibu siapa? Nama saya Hawasti, umur saya sudah 38, nama saya Makala. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai penyakit MAH, Bu ya. Apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat, baik secara umum maupun individual? Seperti puskesmas ya Bu? Ya. Apakah masyarakat setempat saling menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Masih. Apakah terdapat ramuan resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Ya, masih menggunakan ramuan tradisional. Apakah terdapat penyembuh atau pengobat tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakitnya? Seperti mantri. Iya. Apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya masih mempercayai doa-doa tertentu atau jampi-jampi? Sudah tidak. Apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Datang berobat. Tahu gejala penyakit apa yang Ibu rasakan ketika mengalami MAH? Yang saya rasakan itu sakit ulu hati, tembus ke belakang. Ibu masih menggunakan tanaman dan ramuan ya untuk mengobati penyakit MAH. Kalau boleh saya tahu tanaman atau ramuan apa yang biasa Ibu gunakan? Iya, kalau saya sakit MAH, saya masih menggunakan itu ramuan
tradisional itu kunyit basah. Bagaimana cara pembuatannya sehingga itu bisa menjadi obat? Saya cuci bersih, baru kuparut, baru siram air hangat, lalu taruh di madu 1 sendok baru minum. Cara pemakaiannya sendiri bagaimana, Bu? Seminggu 3 kali saya minum. Kalau Ibu meminum ramuan kunyit basah tadi, kira-kira berapa lama waktunya sehingga Ibu bisa sembuh? Ya kalau selama ini saya minum hampir 1 bulan lebih, ya sudah enak juga saya rasa. Apakah ada kombinasi dengan obat dokter? Ya ada obat dari dokter, tapi saya tidak terlalu minum itu, saya lebih memilih ramuan saya. Ibu terima kasih atas waktunya selama diwawancara. Pada modul 3, saya melakukan penataan terhadap responden saya tentang bagaimana cara mengolah ramuan tanaman obat yang dipercayai untuk digunakan dalam mengobati penyakit mah ini. Dan ini adalah informasi yang saya dapatkan dari responden tentang cara pengolahan tanaman obat yang responden saya gunakan. Ibu Hawasti menggunakan kunyit dengan cara dicuci bersih, kemudian diparut, lalu direbus dengan air, lalu jika ingin menghilangkan rasa agak pahit ditambahkan dengan 1 sendok makan madu. Ibu Hawasti mengkonsumsi tanaman ramuan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu. Keadaan berangsur membaik ketika Ibu Hawasti mengkonsumsi ini rutin selama sebulan. Pada modul keempat ini, saya melakukan kajian tanaman obat berkhasiat yang digunakan masyarakat dalam pengobatan secara empiris, serta juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam tanaman dengan studi literatur. Yang saya kutip dari Salsa Halimatus Sadia via farmaceutical.com, kandungan kimia kunyit mengandung kurkuminoid yang bermanfaat untuk mencegah timbulnya infeksi berbagai penyakit. Kandungan utama dari kurkuminoid adalah kurkumin yang berwarna kuning. Kandungan kurkumin di dalam kunyit berkisar 34%. Kurkumin dan minyak atsir dalam kunyit ini yang berperan sebagai antioksidan yang melindungi dan memperbaiki sel dari kerusakan radikal bebas. Khasiat kunyit dalam penyembuhan penyakit lambung adalah zat kurkuminoid di dalam kunyit berperan sebagai obat untuk menghilangkan atau melapisi dinding mukosa lambung yang terluka dan menurunkan kadar asam lambung yang terdapat pada lambung. Tidak hanya menurunkan kadar asam lambung, ekstrak kunyit ini juga dapat mencegah kenaikan asam lambung karena kunyit mempunyai efek anti-reseptor H2 yang digunakan untuk mencegah ulkus lambung akibat pelepasan histamin. Rancangan inovasi apa ya yang ingin saya buat dari tanaman ini? Rancangan inovasi yang akan saya lakukan adalah menjadikan tanaman ini sebagai jamu tradisional kunyit asam sebagai minuman peningkat daya imunitas tubuh, dengan harapan tanaman ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat di kala pandemi COVID ini.